teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dinka Rendita, mahasiswa Universitas Siber Asia. Pada video ini saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Nah, topik ini sangat menarik nih. Kenapa? Karena mungkin bagi teman-teman semuanya sudah tahu apa itu saham ya. Mungkin bahkan sudah pernah beli atau berinvestasi pada saham. Yang berarti kita juga membeli perusahaan tersebut. Namun yang perlu teman-teman tahu, nggak semua perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek itu kinerjanya baik. Teman-teman harus menganalisis dulu, cari tahu growth atas kinerja perusahaan tersebut. Semuanya bisa teman-teman lakukan dengan cara menganalisis laporan keuangannya. Jadi analisis laporan keuangan adalah metode atau teknik yang digunakan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Nah, tujuannya supaya kita mengetahui posisi harta, kewajiban yang dibayarkan, modal, pencapaian target, kinerja perusahaan, dan dasar pembanding untuk perusahaan sejenisnya. Bagaimana sih cara menganalisis laporan keuangan? Menganalisis laporan keuangan melibatkan beberapa langkah yang sistematis dan mendalam. Berikut saya rangkum beberapa caranya. Yang pertama yaitu dengan pahami tujuan analisis. Teman-teman bisa menentukan tujuan analisisnya terlebih dahulu nih, apakah fokus pada profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, atau aspek lain dari kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua, mereview laporan keuangan, yaitu kita diminta untuk menelusuri laporan keuangan utama seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Lalu pahami posisi keuangan, yaitu dengan membandingkan data dari periode ke periode. Tren ini bisa memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan tersebut. Keempat, gunakan catatan atas laporan keuangan. Karena informasi yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan bisa memberikan konteks yang diperlukan untuk pemahaman yang lebih baik. Yang kelima, analisis secara vertikal dan horizontal atau analisis perbandingan pos-pos dalam laporan keuangan. Yang terakhir, hitung rasio keuangan. Kita bisa menggunakan rasio keuangan untuk menggambarkan gambaran lebih rinci tentang kinerja perusahaan. Beberapa rasionya diantaranya profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio pasar. Tadi sudah disebutkan nih bahwa ada analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis ini dilakukan di awal untuk melakukan analisis yang lebih rinci selanjutnya. Tujuannya supaya kita melihat gambaran keuangan perusahaan secara umum. Berikut penjelasan singkatnya. Yang pertama adalah analisis laporan keuangan horizontal. Analisis laporan keuangan horizontal itu membandingkan kinerja keuangan dari periode ke periode. Biasanya dibandingkan dengan perusahaan sejenis atau rata-rata industri pada periode yang sama. Tujuannya untuk melihat tren atau kenaikan dan penurunan dari pos laporan keuangan dari periode yang dibandingkan dan mengetahui perbedaan atau persamaan pada pos-pos laporan keuangan dengan perusahaan sejenisnya. Nah, yang paling sering dipakai yaitu perbandingan dari tahun ke tahun. Contohnya gini, anggaplah pos keuangan yang digunakan adalah dari sisi pendapatannya. Misalnya ingin membandingkan dari tahun 2019 sampai 2022. Kita lihat nih dari tahun 2019 sampai 2022 apakah pertumbuhan pendapatan perusahaan ini naik atau enggak. Misalkan perusahaan A dari tahun 2019 sampai 2022 bisa menghasilkan pertumbuhan 20%. Dari 2020 sampai 2021 bisa menghasilkan pertumbuhan pendapatan sebesar 23%. Dan dari 2001 sampai 2022 pertumbuhan pendapatan perusahaan ini 25%. Kita bisa lihat tren pendapatan perusahaan ini stabil. Nah, buat teman-teman yang mau investasi jangka panjang cocok banget. Atau bisa kita lihat di neraca gambar berikut, kita bandingkan neraca dari tahun 2019 dan tahun 2020. Ada kenaikan atau penurunan pada tiap pos-posnya atau enggak nih. Nah, misalkan di aset lancar tahun 2019 adalah 900, lalu tahun 2020 1000, jadi ada kenaikan 100 kan, atau 11,11%. Nah, ini bisa kita lakukan pada pos-pos lainnya yang ada di neraca tersebut atau di laporan keuangan lainnya seperti laporan laba rugi. Analisis yang selanjutnya adalah analisis laporan keuangan secara vertikal. Analisis keuangan secara vertikal ini kita membandingkan pos keuangan utama dengan pos-pos lainnya yang ada di dalam laporan keuangan yang sama. Tujuannya untuk menggambarkan proporsi atau presentasi laporan laba rugi nih. Kalau teman-teman lihat di laporan laba rugi pada bagian atas itu ada pendapatan. Nah, selain pendapatan ada juga pos beban seperti beban pokok penjualan atau beban yang melekat pada produk yang dijual. Juga ada beban operasional seperti beban promosi, gaji karyawan, beban administrasi, dan lain-lain. Lalu kita lihat nih, kira-kira lebih besar mana sih
antara beban operasional dan beban pokok penjualannya. Caranya kita bandingkan antara revenue dengan beban operasional dan revenue dengan beban pokok penjualannya. Nah, misalkan perusahaan A di tahun 2021 punya penghasilan sebesar 100 miliar. Dari pendapatan 100 miliar itu dia punya beban pokok penjualan 20 miliar, yang berarti 20%. Kemudian untuk beban operasionalnya misalkan 30 miliar, yang berarti proporsinya 30%. Nah, sehingga bisa ditarik kesimpulan kalau kita lihat dari pendapatan dari perusahaan, beban terbesar dari perusahaan tersebut adalah beban operasionalnya. Nah, menunjukkan bahwa seberapa besar pengaruhnya kinerja keuangan keseluruhan perusahaan. Seiring waktu mungkin perusahaan ini memperhatikan dan mengelola beban operasional ini untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Dan analisis laporan keuangan perbandingan yang ketiga adalah analisis common size. Analisis ini menggabungkan antara analisis horizontal dan analisis vertikal. Tujuannya untuk memperoleh gambaran tren komposisi setiap jenis aktiva, struktur keuangan, dan laba perusahaan. Perhitungannya sama dengan analisis kedua tadi, hanya digabung saja. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah rasio. Jadi rasio apa saja sih yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan? Yang pertama adalah rasio profitabilitas. Rasio ini menilai apakah perusahaan mampu menghasilkan atau memaksimalkan keuntungan dengan baik atau tidak, dan menilai seberapa efisien perusahaan dalam mengelola sumber dayanya serta asetnya untuk mencapai keuntungan. Beberapa rasio yang sering digunakan diantaranya yang pertama return on asset atau ROE dengan formula laba bersih dibagi dengan total aset. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Yang kedua adalah return on equity dengan formula laba bersih dibagi dengan ekuitas. Nah, rasio ini mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham. Cara ngitungnya gini nih, misalkan kita mengambil pos laba bersih di laporan laba rugi, kemudian kita mengambil pos ekuitas di neraca, misalkan total equity-nya 100 miliar, lalu perusahaan punya laba bersih sejumlah 20 miliar. Dari sini kita lihat bahwa perusahaan bisa memaksimalkan keuntungannya sebesar 20%. Contoh gampangnya misalkan teman-teman punya modal 100 juta nih dan mau diputar untuk bisnis. Nah, ternyata bisa menghasilkan keuntungan sebesar 20 juta. Berarti ROE-nya adalah 20%. Kita lihat apakah kita itu mampu menghasilkan modal yang dimiliki atau tidak. Begitu juga dengan perusahaan bisa memaksimalkan modal yang dimiliki atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah gross profit margin, yaitu presentase laba kotor dari total pendapatan penjualan dan mencerminkan efisiensi dari biaya produksi. Kemudian ada operating profit margin yang mengukur efisiensi operasional perusahaan dengan menilai presentase laba operasional dari total pendapatan penjualan. Lalu net profit margin yang menunjukkan presentase laba bersih dari total pendapatan penjualan dan memberikan gambaran akhir tentang profitabilitas. Rasio yang kedua adalah rasio likuiditas. Rasio ini menilai seberapa baik sih perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Gampangnya perusahaan ini bisa bayar utang nggak dalam jangka pendek. Nah, beberapa rasio yang digunakan adalah current ratio dengan formula aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Ini menunjukkan seberapa besar aset lancar bisa memenuhi kewajiban lancarnya. Kemudian yang kedua adalah quick ratio dengan formula aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, ini menunjukkan seberapa besar aset lancar yang dapat segera digunakan untuk membayar kewajiban lancarnya tapi tanpa mengandalkan persediaan. Rasio yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. Nah, rasio ini menggambarkan tentang struktur modal perusahaan dan seberapa besar kewajiban yang didanai oleh ekuitas. Beberapa rasio yang solvabilitas yang digunakan meliputi debt to equity ratio, proporsi antara utang dan ekuitas. Kemudian interest coverage ratio yang menilai kemampuan perusahaan membayar bunga utangnya dengan laba yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah debt ratio yang menunjukkan proporsi total aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio yang keempat adalah rasio aktivitas. Nah, rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa
cepat perusahaan mengkonversi asetnya menjadi pendapatan atau kas. Nah, beberapa rasio yang digunakan seperti inventory turnover ratio dengan formula biaya barang terjual dibagi dengan persediaan. Kemudian ada receivable turnover ratio, yaitu membagi penjualan kredit dengan piutang usaha rata-rata. Kemudian ada asset turnover ratio dengan formula pendapatan penjualan dibagi dengan total aset. Lalu ada days sales of inventory dengan formula 365 dibagi dengan inventory turnover ratio. Lalu ada day sales outstanding dengan formula 365 dibagi dengan receivable turnover ratio. Nah, dengan memahami bagaimana perusahaan mengkonversi asetnya menjadi pendapatan, kita bisa mengevaluasi seberapa baik perusahaan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan bisnisnya. Semakin tinggi rasio aktivitas, berarti semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Kemudian yang terakhir adalah rasio pasar. Nah, rasio ini menilai bagaimana perbandingan harga saham dengan kinerja keuangan perusahaan. Biasanya analisis rasio pasar ini digunakan untuk melihat harga saham yang akan kita beli, harganya lagi diskon atau enggak sih. Nah, beberapa rasio yang digunakan dalam rasio pasar ini diantaranya yang pertama adalah price to earning ratio, yaitu membagi harga saham dengan laba bersih per saham. Lalu ada earning per share dengan formula laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar, dividend yield yang menunjukkan persentase dividen yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai bagian dari harga saham. Lalu ada price to book ratio yang menunjukkan seberapa mahal saham dibandingkan nilai buku per sahamnya, yang mencerminkan nilai pasar saham dibandingkan dengan nilai buku perusahaan. Nah, rasio ini sangat penting bagi investor nih, karena bisa membantu mereka membuat keputusan investasi berdasarkan ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. Berikut tadi sudah dibahas tentang analisis laporan keuangan, lalu ada analisis perbandingan dan analisis rasionya. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.